Mari kita teruskan amalan ini dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Jangan pernah ragu, karena sholawat adalah jembatan antara kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang penuh berkah, kita sering mendengar kalimat sholawat yang mengalun lembut di setiap detik waktu, baik di masjid, di rumah, maupun di media sosial. Namun, tahukah kita bagaimana awal mula sholawat itu diucapkan? Dari mana datangnya amalan mulia ini, yang tidak hanya mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sejarah Islam, sholawat bukanlah sekadar doa atau pujian biasa. Ia adalah suatu bentuk kasih sayang yang pertama kali diturunkan oleh Allah, lalu disebarkan melalui para malaikat, diteruskan oleh para nabi, dan hingga kini menjadi amalan umat Islam yang tiada henti. Pada kesempatan ini, mari kita telusuri perjalanan sejarah sholawat, dari awal pertama kali diucapkan hingga kini, dengan penuh rasa takzim dan cinta kepada Nabi kita yang mulia. Semoga dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa merasakan kedalaman makna dari setiap kalimat sholawat yang kita ucapkan. Mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang memiliki sejarah panjang sejak zaman para nabi hingga umat Islam saat ini. Berikut adalah penjelasan urutan sejarahnya. 1. Malaikat sebagai pencetus sholawat. Sholawat pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang juga dilakukan pertama kali oleh para malaikat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Ini menunjukkan bahwa sholawat kepada Nabi sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan diteruskan oleh para malaikat sebelum manusia diperintahkan untuk bersolawat. 2. Sholawat pada masa Nabi Adam alaihissalam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang memuji Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau diutus sebagai Nabi. Nabi Adam diberitahu tentang kedudukan Nabi Muhammad melalui kalimat di Arsy, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saat bertobat, Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam doanya. 3. Sholawat pada masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Dalam beberapa kitab tafsir dan hadits, Nabi Musa dan Nabi Isa juga dikatakan telah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Nabi yang memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad kepada kaumnya. Dalam surah Ash-Shaf ayat 6 disebutkan, "Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." 4. Sholawat pada masa Nabi Muhammad SAW. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam secara khusus diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau, terutama setelah turunnya surah Al-Ahzab ayat 56. Pengamalan para sahabat Nabi adalah generasi pertama umat Islam yang mempraktikkan sholawat dengan panduan langsung dari Nabi. Salah satu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholawat Ibrahimiyah, yang biasa dibaca dalam salat. 5. Sholawat pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in, generasi setelah sahabat, seperti Hasan al-Basri dan Said bin al-Musayyib melanjutkan tradisi bersolawat, dengan mengajarkannya sebagai amalan penting. Tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, memperluas penyebaran solawat ke berbagai wilayah Islam melalui dakwah dan syair-syair pujian. 6. Solawat pada masa ulama klasik. Pada masa ini,
Ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan solawat sebagai bagian dari amalan dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah. Imam Syafi'i terkenal mengatakan, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Solawat pada masa ulama tasawuf. Ulama tasawuf, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haddad, mengajarkan bentuk-bentuk solawat yang disusun dengan kalimat indah dan penuh hikmah. Solawat Anasiyah, solawat Nariyah, solawat Badar, solawat Munjiyat, dan lainnya muncul sebagai bagian dari tradisi ini. 8. Solawat hingga sekarang. Zaman modern, solawat terus berkembang menjadi bagian dari budaya Islam di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, solawat dilakukan dengan irama tertentu seperti solawat hadrah, solawat kasidah, atau solawat modern yang dipopulerkan oleh grup-grup seperti Majelis Rasulullah, Habib Syekh, dan lainnya. Media sosial, saat ini, solawat disebarkan melalui YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya, menjangkau lebih banyak umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, solawat dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para nabi, sahabat, hingga umat Islam dari zaman ke zaman. Tradisi ini tidak pernah terputus hingga hari ini karena keutamaan besar yang terkandung dalam bersolawat, seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat Nabi, dan menambah keberkahan dalam hidup. Semoga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah solawat ini, kita semakin menyadari betapa besar keberkahan dan kebaikan yang terkandung dalam setiap kalimat pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, saudaraku, bahwa setiap kali kita mengucapkan solawat, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Nabi, tetapi juga membuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap solawat yang kita ucapkan adalah bentuk penghargaan dan cinta yang abadi. Mari kita teruskan amalan ini dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Jangan pernah ragu, karena solawat adalah jembatan antara kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Dengan setiap lafaz yang keluar dari hati yang tulus, kita semakin mendekat pada cahayanya. Teruslah berdoa, bersolawat, dan yakinlah bahwa keberkahan yang kita cari akan selalu menyertai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.